Teman-teman IFS 6, hari ini kan hari terakhir nih IFS 6. Nah, tadi pagi itu kita kirim kesan dan pesan. Ada yang ini IFS 6-nya cuma dikit kayaknya ya. Yang IFS 6 siapa nih? Ngabsen dulu yuk. Halo, ada yang dari IFS 6 nggak? Siapa aja? Galaxy J6 ini siapa namamu? Aku nggak ngerti. Dada doang. Oh iya, ada Mbak Ida, ada Mbak Imino. Banyak sih, lumayan banyak. 2 orang tapi, 2 orang banyak. Aku ngomong sendiri, ya Allah gak ada yang nyautin. Onin J6 dong. Delti 200. Anna ya. Hai. J6 atas nama Delti, Pak. C6 atas nama siapa? Delti. Oh, Mbak Delvi. Delvi ya namanya? Oh. Delti. Delti. Oke. Ini ada Mbak Rika, Mbak Amira. Ya Allah. Ngobrol apa? Lagi nggak bisa onin mic ya? Nah, jadi aku selaku mewakili teman-teman, mewakili mentor dan PJ, mewakili IFS, aku minta maaf ke teman-teman kalau misalnya selama di IFS kita ada kesalahan, salah kata, salah perbuatan, terus habis itu semisal kita para PJ itu kurang maksimal nemeninnya gitu. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Aduh, biar terang wajah. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Terus jangan lupa optimasi itu terus lanjut, jangan stop meskipun hari Minggu, meski hari besar, meski badai menghadang. Sweet banget gue. Itu jangan sampai lepas optimasi, minimal 20 akun aja. Kan gampang tuh 20 akun. Kalau 20 akun nggak bisa tuh biasanya ada jasa yang di luaran itu, jasa optimasi Instagram itu kalau nggak salah sehari itu 25.000. Cari aja, banyak jasa optimasi gitu. Jasa optimasi, jasa admin sosmed. Kalau admin sosmed kayaknya agak mahal deh. Admin sosmed itu 1 bulan sampai jutaan gitu. Jadi nggak aku saranin. Tapi kan di IFS teman-teman itu sudah diajarin gimana caranya bikin konten kan, sudah ngerasain gimana upload konten sendiri, ya kan? Upload konten yang memang berdasarkan konten gitu. Nah, harapannya ke depan dirimu bisa bikin konten sendiri, bisa mengembangkan Instagrammu sendiri. Gitu. Rame anak main piano, belum bikin story juga sebab masih bingung mau nulis apa. Ih, nulis aja, ngapain pikir Mbak Amira tuh. Aku mau bacain ini dulu deh. Bacain chat dulu. Aku sambil rebahan nyusuin mak. Oke, cara optimasi IG itu kayak gimana? Ini pasti Mbak Eni IFS 7 ya. Nanti bakalan diajarin kok caranya optimasi. Tenang, sabar. Pelan-pelan. Di IFS tuh kita diajarin dari awal banget kok. Nah, aku mau ada kesan dan pesan dari teman-teman di IFS 6 dong. Ada yang mau mewakili dari grup 1? Ih, Mbak Odit udah datang. Halo. Grup 1. Maaf. Grup 1 nih. Nggak ada orang yang dari grup 1. Obatnya sebelum makan ya. Apanya sebelum makan? Oh ya Allah. Nih pasti lagi di apotek nih. Dari grup 1 nggak ada, grup 2. Yo, teman-teman grup 1. Grup 1 yang IFS 6 ya, teman-teman. Ini grup mana aja deh, boleh. Grup 2, 3, 4, 5. Teman-teman dari IFS 6 ada yang mau disampaikan? Ada dong pastinya. Ada dong. Halo, nggak ada yang mau ngomong nih. Aku ngomong sendiri dari tadi, sumpah. Ada yang mau ngomong teman-teman dari IFS 6? Ya, kalau nggak ada yang mau ngomong, kita persilakan Bu Mentor aja deh ngomong.
Ada yang mau disampaikan? Eh. Ibu mentor tercinta. Kenapa? Terima kasih. Dan kedengeran nggak suaraku? Kedengaran jelas. Halo. Oh ya. Untuk teman-teman IFS batch 6, terima kasih sudah memilih IFS sebagai tempat belajarnya untuk mengoptimasi Instagram selama sebulan ini. Kami atas nama mentor dan para PJ mohon maaf atas segala kekurangan kami, segala kesalahan kami, segala kegalakan kami ya. Kalau Gitu aja sih. Lagi digrejokin bocil ini. Mbak Odit, ada yang mau disampaikan selaku PJ grup berapa ya dirimu ya? Gue lupa. Grup 3. Ngomong 3. Udah maaf-maafan tadi. Udah maaf-maafan. Ini belum hari raya tahu. Aduh, bentar nih. Astagfirullah. Mbak Feby mana nih? Kendala audio katanya tadi. Kenapa? Oh, kendala audio. Ya udah biarin nggak apa-apa. Oh iya, ini connection ke audio nih. Nah, ada yang mau dirimu obrolin, Mbak Di, Mbak Odit. Apa ya? Ya pokoknya terima kasih buat partisipasi teman-teman. Semoga apa yang kemarin dipelajari selama 1 bulan itu benar-benar bisa bermanfaat. Dan jangan lupa dipraktekkan. Ya, jangan lupa, jangan bolos optimasi. Ya, karena ilmu apapun, sebagus apapun, kalau tanpa praktek itu nol. Iya, betul. Akan tidak bermanfaat. Ibu dosen ini emang. Dan mohon maaf. Mohon maaf atas segala sikap yang mungkin kurang berkenan. Tapi insya Allah itu untuk kebaikan. Kan begitu? Iya begitu. Kita jahat banget sih ya jadi PJ. Mbak Cut, Mbak Feby, ada yang mau diomongin nggak ke teman-teman timnya, ke teman-teman IFS 6? Sorry, aku ketinggalan. Tadi ngomongin apa ya? Terputus. Ini masih ini aja. Ini tadi aku tanya ke teman-teman IFS 6 nih, ngucapin terima kasih dan semangat gitu kan. Terus tapi teman-teman IFS 6 nih aku minta suaranya pada diem semua. Ada yang nyusuin, ada yang ini itu, kendala gitu, ada yang malu-malu kecil. Makanya kita dari tim PJ aja dah yang ngomong. Tim PJ sama mentornya malu-maluin nih. Ya lanjut silakan. Adakah pesan-pesanmu terhadap teman-teman IFS 6, teman-teman? Nih disapa nih sama Mbak Ida. Hai Mbak Feby. Hai Mbak Ida. Ini teman aku ngebawa pertama nih. Lanjut. Iya, apa ya? Pesan-pesannya untuk tim IFS 6, khususnya grup 2 dengan grup 4 ya. Grup aku. Jadi nanti setelah IFS 6 ini selesai, diharapkan sih masih lanjut ya optimasinya. Ya, meskipun nggak di IFS ya Mbak. Iya, coba kalau dengan tugas harian di IFS minimal ada lah gitu, ada tetap kayak follow, terus komen, like ya mungkin walaupun nggak seintens IFS, tapi diusahakan jangan putus gitu loh, optimasinya itu jangan putus. Benar. Kan juga IFS 6 kemarin kan sempat dibahas juga masalah itu Mbak Rama. Apa ya? Posting terjadwal itu ya. Posting terjadwal tuh IFS 5 enggak, yang posting terjadwal. IFS 5 itu mah. juga loh kemarin.
Oh iya ya, IFS 6 ada 6 juga ada kemarin. juga yang Ada terakhir juga kemarin. kemarin. Dadakan kan. Iya benar. Ada juga. Jadi kalaupun kendalanya mungkin kebanyakan kendalanya itu masalah posting ya. Masalah posting yang waktu kali. Karena kan kalau posting di Instagram itu kan kita kan harus ada gambar gitu kan, harus ada foto, Benar, terus ada. captionnya, hashtag itu kan lumayan makan waktu lah ya. Nah, jadi dengan mungkin bisa dimaksimalkan di postingan terjadwal itu. Jadi seperti kata mentor kita Mbak Wildan, minimal sehari itu ada 1 deh postingannya. Ya betul, minimal ada Supaya sehari. IG kita hidup gitu kan. Supaya IG kita itu tetap hidup gitu. Terus tadi. Terus apalagi ya? Mungkin nanti gini, Mbak Rahma juga bikin grup alumni ya, yang khusus PJ-nya Mbak Rahma ya. Ada. Jadi nanti yang grup saya itu saya juga udah bikin grup alumni khusus grup saya. Nanti yang IFS 6 ini nanti saya undang deh ke grup alumninya. Jadi nanti kita juga bisa optimasi minggu sekali atau minggu 2 kali. Oke, siap. Untuk IG-nya. Gitu aja. Sip. Yang penting jangan berhenti belajar sih. Jangan berhenti explore Instagram. Oh ya betul, jangan berhenti Itu aja explore sih kalau dari Instagram. aku. Grup yang sudah ada gimana Ya. Mbak? Ya oke, thank you Mbak Feby. Aku mau baca ini dulu ya, chat dulu. Kading ini dulu aja deh, ngobrol dulu. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman itu, misalnya nih, yang aku lakukan adalah aku bikin konten itu 1 minggu sekali. Bekerja 1 hari untuk 1 minggu. Mbak Feby itu bekerja 1 hari untuk 2 sampai 3 hari ke depan. Mbak Odit itu bekerja 2 hari untuk 1 bulan ke depan. Kamu tinggal bikin aja. Kamu udah mengantongin posting terjadwal. Posting terjadwal itu kalau nggak salah Hotsuite itu maksimal 1 tahun, sama kayak Creator Studio. Kalau misalnya kamu nggak familiar dengan Hotsuite, itu bisa pakai apapun itu di luar sana, itu banyak banget. Mulai dari yang gratis sampai yang beli, mulai dari yang puluhan ribu sampai yang ratusan ribu itu aplikasi posting terjadwal itu banyak banget. Atau kamu bisa pakai Telegram untuk ngejadwalin aja, tapi nanti postingnya tetap manual. Itu juga bisa banget. Banyak jalan menuju Roma. Jangan sampai terputus posting. Karena aku kemarin itu benar-benar lagi nyoba memutus tali silaturahmi dengan Instagram. Benar-benar tak coba nggak posting. Engagement rateku dari 3% turun anjlok langsung jadi 1%. Padahal naikin ke 3% itu sepenuh hati, jiwa raga gitu. Mentorku malah 5% loh. Mentorku di TikTok bisa sampai 5%, dia gila banget itu. Tapi dia punya admin sih, adminnya 2. Gitu. Jadi teman-teman, setidaknya meskipun kalian bolos optimasi, jangan sampai bolos ngonten gitu. Terus aku mau baca chat ya. Mbak Rahma, Mbak Feby, Mbak Odit, Mbak Yaya, Mbak Wildan, lalu Mbak Desi yang saya ingat mendampingi selama IFS. Betul, Mbak Desi adalah mentor tamu. Gitu. Mentor tamu yang kemarin itu kece banget loh, ilmunya itu mantep banget. Jadi kita bisa diajarin apa aja yang kemarin ilmunya Mbak Desi tuh kepake banget. Mulai dari komposisi, masalah desain, masalah desain. Jadi ternyata teman-teman, desain itu nggak perlu yang rumit loh. Kita itu untuk mendesain feed Instagram itu, kalau kataku nggak perlu. Ternyata untuk membuat desain yang bagus, kita nggak perlu yang menjadi expert di bidang desain gitu. Jadi kita cuma harus tahu komposisi gimana, peletakannya, warnanya yang dipakai, gitu-gitu aja ternyata. Terus ukuran, tinggal warna, peletakan sama ukuran, itu aja ternyata. 3 itu. Dinginnya ya Allah di sini. Ntar dulu, terus apa lagi? Grup yang sudah ada gimana Mbak? Grup yang sudah ada itu akan dihapus, grup kecil. Kita nanti akan pindah ke grup alumni per PJ. Nanti kalau grup yang alumni
alumni global itu tetap ada di Telegram. Jadi Telegram itu nanti nggak dihapus gitu. Tapi kalau misalnya untuk lebih amannya teman-teman, kalau yang materi itu silakan dipindahkan ke channelmu pribadi gitu. Ilmu-ilmu yang dirimu pikir itu dirimu butuhkan, itu silakan dipindah ke channel pribadi gitu. Tinggal bikin channel pribadi terus share aja di sana gitu. Jadi sewaktu-waktu nanti grupnya dikunci atau grupnya itu dihapus, kamu nggak bingung lagi gitu. Tapi kita so far masih belum ada pandangan untuk menghapus grup sih, yang di Telegram ya. Tapi kalau yang di WhatsApp biasanya kan setelah kelas selesai itu grup WhatsApp itu akan sepi gitu kan. Apalagi yang di sana cuma ada 25 orang dan sudah banyak yang gugur ya kan, tinggal 16, tinggal 17 ya kan. Biasanya itu grupnya akan lebih cenderung untuk sepi. Nah, daripada grupnya sepi kan mending grup itu ditutup terus kita pindah ke kolam yang lebih besar, ke kolamnya alumni per PJ gitu. Dingin banget ya Allah. Nah, terus habis itu, halo, belum bisa muncul suara, nggak apa-apa Mbak Ani, tenang. Salam kenal semuanya, saya warga baru IFS 7, asik. Suara dong, jangan cuma chat. Mbak Amira, saya selama ini masih pantau materinya di grup Telegram dan WA IFS. Hayo, ini praktek nggak nih Mbak Amiratul Alaniah? Lu, kamu grup berapa sih ini? Kayaknya namanya nggak asing buatku. Mbak Gemala, walau sampai warna juga didetailkan banget. Seru kan? Selamat malam, aku dari IFS 7. Mau tanya nih, sudah mulai belajar materi ya? Belum. IFS 7, karena IFS 7 startnya seharusnya tanggal 27 kan, cuman karena tanggal 27 itu hari Minggu, nanti kita akan start di hari Senin. Oke? Jadi silakan cek grup Telegram ya, grup Telegram, grup kecil. Maklum pelupa Mbak Rahma, aku juga pelupa. Nama aja aku juga sering lupa, apalagi itu. Sekarang aku mau ngumumin peserta terbaik. Jeng 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 jeng. Bunda mana nih Bunda? Mak ya. Oh, ngeloni kalau off gini. Aku mau ngumumin peserta terbaik. Bentar dulu, dari grup urut ya, dari grup 1 dulu. Grup 1 peserta terbaiknya Mbak Dian Reni Handayani. Asik, Mbak Dian. Ada nggak nih Mbak Dian di sini? Yang mana nih orangnya udah ada belum? Dian Reni Handayani. Yang mana nih orangnya nih? Orangnya udah ada belum? Nggak ada yang nih, nggak tahu nih. Nggak muncul suaranya. Nggak ada Mbak Dian kayaknya. Terus kita masuk ke grup 2. Grup 2 ini grupnya Mbak Feby ya. Mbak Desi Widyastuti. Mbak Desi Widyastuti ada nggak nih? Grup 2. Ini grup berapa sih ya? Ini kayaknya nggak urut grup deh nih. Mbak Desi Desi Widyastuti ini kayaknya dari grupku deh. Grup 5, ya kan? Nggak urut grup ini ternyata. Ntar dulu. Linda Rosmelia ini dari grupku bukan? Ya, aku bacain aja ya, teman-teman. Kalau misalnya yang merasa namanya ada, silakan angkat tangan ya. Mbak Dian Reni Handayani. Terus Mbak Desi Widyastuti. Allah Karim. Mbak Linda Rosmelia Indriani. Mbak Dian Suci. Namanya Dian ada 2. Mbak Novi Andriani. Nggak ada semua ini kayaknya. Ada yang di ini nggak? Ada yang lagi online nggak? Nggak ada kayaknya. Yang namanya disebut ada yang lagi online. Ya, peserta terbaiknya nggak ada yang online. Berhalangan hadir. Aduh, bentar dulu mejaku jatuh. Selamat buat teman-teman peserta terbaik. Semoga terus konsisten optimasi Instagram. Semoga bisa lebih banyak lagi closing di Instagram.
Ingatlah bahwa Instagram itu adalah lahan basah yang banyak sekali uang berkeliaran di sana. Orang yang punya duit, orang yang gemar belanja, orang yang royal, yang nggak suka nawar, yang gampang transfer, ya kan? Malahan aku itu kemarin itu ada di grupku itu, siapa ya namanya? Lupa, Mbak Damayanti gitu namanya, aku lupa. Itu dia itu cerita. Jadi hari ini sore ini itu ada yang nanya langsung milih barang, langsung transfer. Asik banget kan kalau kayak gitu. Aku juga mau tuh. Wah iya Mbak Sinta Damayanti. Gitu. Jadi nggak salah kalau jualan di Instagram mah. Dari aku preweddingku. Akun preweddingku. Nah, itu dah. Jualan apa namanya? Ring box. Estetik banget dah pokoknya. Nah, terus sekarang kita masuk ke IFS 7 ya, teman-teman. Dari teman-teman IFS 6 nih, ada yang mau diomong nggak nih Mbak Amiratul nih? Ngobrol dong. Mbak Galaxy J6 nih, siapa tadi namanya ya? Devira. Halo Mbak. Ayo dong teman-teman grup IFS 6, ada yang ngomong dong. Mbak Dewi nih, Mbak Dewi. Lu dari IFS 6 bukan? Iya. Yuk, ngomong. Nah, ada suaranya akhirnya. Bagaimana kesan-kesan? Aku mau tahu dong kesan-kesan, terus kritik dan saran buat kita tim mentor dan tim PJ. Kalau saya sih sebenarnya masih agak lambat sih ya Mbak. Maksudnya masuk materinya tuh kudu pelan-pelan gitu. Dan PR-nya pun yang terakhir tuh yang tugas 7 saya belum selesai. Tapi yang lain udah dijapri ke Mbak Odit sih. Kalau kritik sih kayaknya enggak sih ya. Cuman emang saya nanya tuh kalau materi pagi sama malam itu emang harus 2 kali ya Mbak? Maksudnya kadang kan kita waktunya terbatas ya. Ada nggak bisa dua-duanya gitu. Itu harus ikut terus. Enggak kok. Nggak bisa terus-terusan ikut sih sebenarnya. Ya, apa? Aduh. Ada belalang. Mohon maaf. Ada lebah ya? Enggak, belalang. Gini, materi kan pagi hari. Nah, diskusinya itu 2 kali. Pagi dan malam. Jadi nanti kalau ada yang ketinggalan pagi, bisa nyusul malam. Iya sih, biasanya saya malam doang lihatnya. Iya. Itu sih Mbak, itu aja. Jadi karena nggak semua bisa kan, nggak semua bisa pagi, nggak semua bisa malam, jadi kita sediakan 2 sesi. Gitu. Jadi yang nggak bisa pagi biar malam, yang nggak bisa malam biarin pagi. Gitu Mbak. Adem nih. Yuk, ada yang mau ngomong lagi? Terima kasih Mbak Dewi. Kamu dari grup berapa by the way? 3. Oh, grup 3. Mbak Odit ya? Iya. Yuk, ada lagi yang mau ngomong nih Mbak Amiratul nih. Yuk Mbak. Udah online nih. Gimana? Itu kamu nggak masih mute? Yuk. Udah buka. Silakan. Bagaimana selama ini pengalamannya di IFS? Udah bisa closing belum dirimu? Dirimu jualan apa sih? Ikut timnya Mbak Sinta bukan? Ikut timnya jenengan, ikut timnya Mbak Rama aku. Oh bukan. Ya. Sorry. Terus lanjut. Kamu gimana selama ini? Kamu yang rajin juga, kamu belum dapat donat merah kayaknya ya? Udah belum sih? Nggak dapat donat merah nih kamu. Bagaimana kesan dan pesan selama ini? Jadi kalau misalnya kesannya saya kewalahan ya, jujur kewalahan. Kalau
Tujuan awal saya niatnya ikut IFS dulu itu kan ya kepinginnya optimasi yang khusus kerupuk pleretnya itu. Tapi ternyata meleset dari tujuan. Malah yang banyak closing ya kulit dimsum sampai saya tepar. Ini berarti Ya, yang kuncinya itu prospek kulit dimsum. gitu. Padahal niatan saya kan awalnya ikut IFS karena ingin yang produk khas ini, peleret itu. Jember ini yang pengen meningkat. Ya, tapi ternyata yang followernya malah tertarik ke kulit dimsum sampai adik saya tuh komen, aduh ini kerja bagi kuda, baru aja bikin, udah habis lagi barangnya, baru aja bikin, udah habis lagi. Baru sesi nanti malam, jadi biasanya bikin sehari bikin kulit dimsumnya cuma pagi, terus istirahat full buat anak, sekarang jadi 2 kali kadang. Oh, kewalahan ya? Jadi kuncinya kalau banget kuncinya kalau ingin berhasil ikut IFS ini, pertama saran-saran dari mentor apa aja itu coba diikutin. Terus habis gitu kalau misalnya ada yang nggak paham, kayak saya ini kan jadul banget ya di Instagram itu baru gabung dan baru ngerawat itu sekarang ini, dan baru tahu kalau misalnya itu bisa diubah jadi akun bisnis. Baru tahu juga kalau misalnya macam-macam ternyata akun bisnis ini ya. Itu pokoknya jadul banget. Dulu itu saya foto apa adanya diupload gitu kan, nggak ngerti. Misalnya waktu ikut EFS ini benar-benar tahu, oh ternyata harus didesain, ya juga harus ada aplikasi lain yang mendukung untuk repost, untuk apa. Terima kasih banget ya, udah sabar banget ngajarin saya yang jadul dan tertinggal. Masih ada banget di sini ya ampun. Terima kasih Mbak. Semoga kerupuk pleretnya segera go national juga sama seperti kulit dimsumnya. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih juga ya para mentor udah sabar. Dan alhamdulillah imunnya sangat bermanfaat buat saya. Alhamdulillah. Nih Mbak Vivi Santoso. Mbak Vivi Santoso mana nih? Ngobrol dong. Mbak Vivi Santoso nih mana? Mbak Vivi, ya Allah. Ojo Rini. Mbak Vivi Santoso mana nih? Ngobrol doang. Suaranya mana? Mana sih ini yang mana orangnya? Nggak ada ya. Alhamdulillah penjualanku naik juga dari IG. IG-nya apa Mbak Vivi? Nah, teman-teman, itulah ada yang masih mau ngomong nggak nih dari teman-teman IFS 6? Nggak ada nih, beneran nggak ada. Aku langsung masuk ke IFS 7 ya, teman-teman. Aku ucapin ke teman-teman IFS 6, sampai jumpa di lain hari. Aduh ya Allah. Astagfirullah. Sampai jumpa di lain hari. Semoga dirimu nggak bosen. Semoga ilmunya bermanfaat. Semoga bisa terus optimasi. Bisa terus ngerjain Instagramnya. Bisa viral di Instagram. Bisa jadi selebgram. Bahkan kamu bisa mendapatkan menjadikan Instagrammu menjadi kontrakan digital. Jadi kamu nggak perlu punya barang, tapi kamu bisa dapat duit dari sana. Mantap. Sampai jumpa di grup alumni. Nanti di grup alumni kita akan coba, kita masih belum fokus untuk di grup alumni sih sebenarnya, tapi nanti kita akan coba untuk menghidupkan grup alumni gitu. Jadi nanti kalau misalnya kamu di grup alumni, jangan nungguin PJ-nya, nggak bakalan lama tuh datangnya PJ-nya. Kalau misalnya bisa di take over aja. Misalnya teman-teman kita mau ngadain olok yuk, ayo olok sendiri. Kan formnya juga sama gitu. Jadilah mama-mama yang mandiri. Aku percaya kalian itu mandiri semua kok. Begitu. Terus kita masuk ke opening IFS 7 ya. Aku ucapin selamat datang untuk teman-teman IFS 7. Meskipun di IFS 7 ini ada yang alumni juga kayak Mbak Ika nih.
Siapa lagi ya alumni tuh? Banyak, lumayan banyak nih IFS 7 alumninya. Ada yang mau ngomong? Bagi giliran diminta ngomong nih teman-teman IFS 7 nih pada diam semua. Kita masuk pertama di kenalan dulu aja ya, biar tahu. Nah, yang pertama di IFS itu sebenarnya mentor kita ada 2 gitu. Mentor kita ada 2. Yang pertama itu adalah namanya Mbak Wildan Fatimatus Zahra Hadijatus Tahra, mengerti lah sama Wildan Fatimatus Zahra kayaknya namanya. Mbak Wildan itu adalah owner dari Rumah Kaos Indonesia. Cuman di IFS 7 beliau akan hiatus. Jadi nanti cuman istilahnya cuti sebentar. Jadi nanti bakal akan nemenin teman-teman pada saat sesi Zoom gitu dan sesi tanya jawab itu aja. Gitu, dan sesi lainnya kita akan handle bersama Mak Yaya, mentor kita yang caem gitu. Ada Mak Yaya Yanti ngeloni ya Bun. Yes, Bunda ngeloni. Baiklah, Mak Yaya lagi ngeloni, jadi ngeloni bocah. Jadi kita lanjut ke tim PJ. Tim PJ itu di sini kita ada 3 orang. Aku sendiri, nama aku Rahma. Asalku dari Malang. Terus habis itu di Instagram itu aku jualannya adalah jasa makeup artist. Jadi aku make upin pengantin gitu. Terus habis itu apa lagi ya? Aktivitas sehari-hari TikTokan. Mulia sekali aktivitas harianku ya. Ya begitulah. Terus habis itu apa lagi ya? Udah sih itu aja. Jadi aktivitas yang lain tuh nggak terlalu berguna. TikTokan aja yang berguna. Terus habis itu PJ kedua kita itu ada Mbak Feby. Mbak Feby silakan. Kamu udah ganti pakai laptop ya ini? Oh, double. Iya, nggak ngerti nih Mbak Rama. Gimana caranya ya? Karena laptop sering putus-putus. Oh, gitu. Yaudah, silakan Laptop sering putus-putus. ngobrol. Mbak Feby ini pegang grup 2 dan grup 4 kalau nggak salah ya. Grup 4. Grup 2 dan grup 4. Ada teman-teman dari grup 2 dan grup 4. Silakan berkenalan dengan Mbak Feby. Ya. Hai, aku wajahku kelihatan nggak, Mbak? Kelihatan. Nggak kelihatan. Yang di sini nggak kelihatan. Yang di handphone nggak kelihatan. Nah, kelihatan. Nih, kelihatan nih. Nah, oke. Ya, silakan perkenalkan diri. Mantaunya di laptop. Okay. Ya, nggak apa-apa. Selamat malam teman-teman di IFS 7. Perkenalkan seperti yang udah dikenalkan Mbak Rahma tadi, nama saya Feby. Asal saya dari Aceh. Ada yang dari Aceh nggak di sini di IFS 7? Aku dari Malang. Ada yang dari Aceh nggak teman-teman? Suaranya nggak kedengeran. Nih. Suaranya nggak kedengeran. Kurang keras Mbak Feb. Mic-nya naikin Mbak Feb. Mic-nya aja naikin nih di sebelah mulut nih. Bentar. Halo, kedengaran? Ini aja mic-nya kamu angkat sampai ke mulut. Halo, kedengaran nggak? Kedengeran, cuman kecil. Halo, kedengaran? Nah, kedengeran. Kalau gini lebih jelas. Sekarang gimana? Kedengaran nggak? Jelas. Oke. Lanjut. Oke, sip. Ulangi ya kenalannya ya. Oke, silakan. Oke, nama saya Feby. Asal saya dari Aceh. Ada yang dari Aceh? Belum kelihatan ya kayaknya ya? Nggak ada. kelihatan.
Oke, aktivitas saya hampir sama rasanya dengan teman-teman yang ada di sini. Hmm, Emak-emak online. betul, emak-emak Emak online berjaya. Kalau jualan saya di IG itu produk-produk dari Oriflame. Kayaknya di sini juga ada deh yang Oriflame. Banyak Ya. kayaknya. Di Oriflame itu Beberapa ada. produk lengkap dari ujung rambut sampai ujung kaki. Masih perawatan. Itu aja, terus kayaknya itu aja. Ntar kalau udah mulai kelasnya nanti boleh kok kenalan lebih lanjut lagi. Nanti lama-lama makin akrab kok. Ya, betul. Ya, Jadi insya Allah. kenalan lebih jauh ada di grup kecil ya, Mbak. Oke, Mbak Feby nge-lag. Baiklah, kita ke PJ kita yang ketiga. Itu PJ kita yang ketiga namanya Mbak Dita. Panggilannya tapi Odit. Silakan Mbak Odit. Halo, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Maaf ya, ini ada original soundtracknya dangdutan soalnya Ada kedengeran nggak? kawinan. Iya, sebelah rumah banget ini kawinan. Ya nggak apa-apa. Ya, salam. Oke, tapi kedengeran ya suara saya. Kedengeran kok. Kedengeran nggak teman-teman? Aku sih jelas di sini. Dengeran? Nah ya, sip. Assalamualaikum, salam kenal. Nama saya Dita, tapi biasa dipanggil Teh Odit. Di AFS 7 ini saya diamanahi asik. Ditugaskan untuk menanggung jawabi menjadi PJ di grup 3 dan 5. Nah, aktivitas sehari-hari saya itu sama sih, all shoppers ya. Khususnya di Jafra, boleh cek Instagram saya @raviola. Terus saya juga ada toko kelontong, raviola.store.com, sama ada sekarang lagi mulai usaha konveksi gitu. Apa lagi ya? Nantilah, pokoknya kenalan lebih lanjutnya akan ada di grup kecil dan grup Telegram. Di Nanti grup pasti kecil. dengan betul. berjalannya waktu pasti akan kenal kok. Kenal lebih jauh lah gimana ya Yes. juteknya saya. Maaf ya. Gitu aja. Oke, makasih. Sama-sama. Makasih Mbak Odit. Nah, kita ke Mama Mentor. Silakan Mak Yaya. Allahu Akbar. Hai. Dulu. Nah, lo. Dulu Maaf, Mentor itu jatuh. Walah. Lanjut Bun, lanjut. Silakan. Nah, lo. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Lestari. Salam kenal, saya Yaya Yanti. Sebagai mentor kedua di sini setelah Mbak Wildan ya. Yang ikutan BO sudah pada kenal saya pastinya juga. Karena saya jadi asisten mentor juga di BO. Halo Mbak Ida Sita, mana videomu? Saya asli Sukoharjo, Jawa Tengah, tapi tinggal suami saya. Ada yang dari Klaten atau Jawa Tengah? Nggak ada yang jawab. Mohon maaf. Nggak ada yang jawab. Mak mentor nggak laku nih di sini. Iya. Ini si Dibo. Jogja, Mbak, Jogja. Oh ya. Deket nih Jogja sama jauh. Klaten. Mbak Latifah, aku asisten Bo, Mbak. Hai, Mbak Zahra tuh. Hujan. Ya ampun. Hujan. Alah. Gimana itu Mbak Rahma? Di depan rumahnya tetangga. Di tempat yang sama, cuman aku neduh aja. Oh ya. Ke kanopi, ke bawah kanopi. Ke garasi mobil.
Yes, terima kasih perkenalannya. Nanti kita akan kenalan lebih lanjut, tenang aja. Kita akan kenalan lebih lanjut di grup Telegram. Aku salah satu admin. Ntar aku mau bacain chat dulu ya. Udah kenalan semua nih berarti kan? Ada yang mau ditanyain nggak dari teman-teman IFS semua? Lihat. Nggak ada. Jadi aku bacain chat aja ya. Mah, ya aku bacain chat dulu aja. Ada dari Mbak Ulfah Nuraini. Aku salah satu admin 1000-an yang apa admin 1000-an itu? Admin 1000-an yang diamanahkan owner Bibit 1000-an, oh namanya. Bibit 1000-an untuk belajar di IFS. Aku belum tahu nih Kak, IFS itu apa sih Kak? Kira-kira pelajaran apa yang akan aku dapat di IFS? Bunda, silakan jawab. Di IFS kita akan banyak belajar ya. Kita akan banyak belajar Instagram mulai dari nol, mulai pengenalan istilah-istilah di Instagram. 2 minggu itu nanti kita optimasi pelajaran dasar. Minggu terakhir kita baru optimasi ya. Udah gitu aja. Nanti jangan malu tanya sama mentor ataupun PJ grupnya ya. Siap. Tapi usahakan tanyanya di grup ya. Kalau di Japri biasanya pada slow respon karena banyak chat yang masuk. Seperti itu. Ya, betul. Jadi nanti di IFS itu kita akan diajarin mulai dari nol kok Mbak Ulfah. Jadi tenang aja. Kalau misalnya dirimu baru di Instagram, di dunia Instagram itu nggak masalah banget. Kita belajarnya dari nol banget. Gitu. Ini dari Jogja deket Klaten, Mbak Haruko. Namanya Jepang banget nih, Haruko Fuji. Terus dari Mbak Latifah Dinar. Pertama kali ikut IFS, mohon bimbingannya ya Mbak Mentor dan Mbak PJ. Baik. Dari Mbak Alfa, Afwan Jidan live dulu, jaringan internetnya ngedown. Silakan. Mbak Ida Rosita, remang-remang Mbak Rahma. Kehujanan nih gue. Hujan banget nih. Kedengar nggak suara hujan? Dari Mbak Kak Enggo Bayi Dewi. Oh. Assalamualaikum, maaf telat. Selamat datang. Mbak Haruko juga selamat datang. Mbak aduh, udah ya Allah. Mbak Versa, mana tadi? Mbak Vera Seli masih nyimak. Oke, IFS itu tugasnya apa, Mbak Ida Rosita? IFS itu jadi tentang perkenalan nggak ada yang tanya ya. Udah jelas semua. Jadi mentornya itu ada Mak Yaya dan Mbak Wildan. Mbak Wildannya lagi hiatus gitu, tapi nanti bakal temenin kita pada saat sesi Zoom. Nah, tentang teknisnya akan aku jelasin bentar lagi ya. Ada yang tanya-tanya dulu nggak? Aku mau jawabin dulu. Jangan baperan kalau kudu revisi. Revisi apaan? Harus pakai IG jualan atau bisa pakai IG pribadi? Nah, ini juga bentar lagi akan aku jelasin dulu. Ya Allah, aku dirupung semut. Salam kenal itu semua. dari Mbak. Saya Mariana dari Banjarmasin, IFS grup 4, Mbak Feby. Nah, ini kenalan sama Mbak Feby ya. Tapi kenalannya di grup aja. Kalau di pribadi, Wapri biasanya slow respon. Untuk belajar kita melalui apa, Kak? Karena di sini aku baru bergabung grup WhatsApp aja. Apa kita menggunakan Zoom setiap pelajaran? Enggak kok, nggak menggunakan Zoom setiap pelajaran. Iya Mbak Ulfa aktif banget. Iya, aku suka dirimu. Cinta deh. Pertahankan ya yang seperti ini. Semangat belajar yang seperti ini Mbak Ulfa. Buat akun yang optimasi di IFS cuma boleh 1 ya. Maksudnya. Jadi gini, aku jelasin teknisnya dulu aja ya teman-teman. Teknis di IFS itu nanti kita jangan heran kalau kita bakalan banyak grup, karena untuk optimasi Instagram itu banyak banget yang bisa dilakukan dan kita mau mengenalkan salah satunya gitu. Dan kita juga pengennya
akunnya teman-teman itu teroptimasi dengan baik gitu, dan teman-teman itu bisa familiar dengan tugas-tugas optimasi Instagram, supaya kalau misalnya teman-teman wisuda dari IFS, wisuda apaan, teman-teman lulus dari IFS, harapan kita itu adalah teman-teman bisa ikut misalnya kelas optimasi sendiri yang khusus untuk optimasi. Kalau di IFS kan kita belajar dan optimasi. Jadi di IFS itu ibaratnya paket komplit. Kamu diajarin caranya ngebenerin Instagrammu mulai dari awal banget, sampai kamu diajarin caranya ngerawat Instagram tersebut gitu. Diajarin gimana caranya optimasi Instagram, mendapatkan follower tertarget sih, terus habis itu ngonten, hal-hal yang seperti itu. Nah, jadi kita akan ada 4 grup. Grup Telegram ada 2, materi dan diskusi. Grup materi itu akan di-share setiap pagi jam 6:30 pagi. Terus jam 7 itu akan jam 7 sampai jam 9 itu akan dibuka sesi tanya jawab, sesi diskusi. Sesi diskusi itu ada 2. Kalau misalnya kamu nggak bisa yang pagi, bisa ambil sesi malam. Sesi malam itu jamnya sama, jam 7 sampai jam 9. Pagi dan malam. Kalau nggak bisa pagi, yang malam. Kalau nggak bisa malam, pagi. Kalau bisa malam dan pagi semua bisa on. Kalau misalnya dirimu nggak bisa malam, nggak bisa pagi, nggak bisa, silakan chat di grup kecil aja. Grup kecil itu buka 24 jam. Seperti Indomaret yang buka dan melayani selama 24 jam. Begitu. Tapi Wapri nggak buka 24 jam, mohon maaf. Itu ya. Via grup aja ya. Via grup aja. Nah, itu adalah grup di Telegram. Terus kita juga ada, kena banyu. Terus kita juga ada grup optimasi, aula optimasi apa ya namanya? Aula optimasi. Aula optimasi itu adalah grup transit yang nantinya akan jadi aula optimasi. Aula optimasi itu nanti di sana kita akan optimasi bareng-bareng seluruh peserta IFS. Jadi bayangin aja kamu akan dioptimasi oleh lebih dari 100 orang. Itu bakalan naikin engagement rate banget sih. Gitu. Dan engagement rate itu adalah kunci supaya kamu bisa membujuk Instagram untuk masukin kamu ke lebih banyak orang. Maksudnya gini, masukin akunmu ke berandanya lebih banyak orang gitu. Nah, terus ada grup kecil. Bentar dulu. Grup optimasi itu akan aktifnya Tiap Kamis sampai Kamis. Minggu. Ya, hari Kamis. Kamis sampai, Ya, Kamis sampai Minggu. Oh ya, Kamis sampai Minggu. Minggu dong, Mbak. Minggu apa Sabtu? Aku juga lupa jadwalnya. Mohon maaf. Di IFS 6. Entar dulu aku cek dulu jadwalnya. Di IFS 6 Ini itu grup optimasi, aula optimasi itu aktifnya Jumat sampai Senin. Nah, di IFS 7 ini kita ada sedikit perbaikan supaya Minggu itu teman-teman benar-benar libur. Ya kan? Aduh, laptopku basah. Bentar. Pindah dulu Mbak, pindah. Nggak bisa, nggak ada tempat lagi. Mohon maaf. Aku udah di bawah kanopi nih. Laptopnya pakai mantel. Udah aman. Laptopnya pakai mantel. Terus habis itu grup aula optimasi itu hanya buka untuk LFL, Big LFL, LFLS. Ya, nanti teman-teman yang bingung apa itu LFLS, itu nanti akan dijelasin pada saat teman-teman melaksanakan. Jadi tenang aja, pasti nanti akan dijelasin. Nah, terus ada yang grup yang seperti Indomaret yang buka 24 jam, yang kamu kalau misalnya butuh minum bisa ke sana, butuh makan boleh ke sana, butuh istirahat, boleh curhat juga bisa. Semua ada di grup. Mulai dari tanya, konsultasi. Gue di sini aja, bentar dulu. Ke sini.
Nah, dek gini iki. Udah. Nah, sudah aman. Aduh. Iya, aku nggak bisa ke rumah mama soalnya di rumah mama lagi ada kakakku. Aku lanjutin ya teman-teman. Nah, jadi di grup kecil itu akan buka 24 jam. 2 minggu pertama, 2 pekan pertama itu nggak ada tugas harian. Jadi grupnya itu bisa full kalian gunakan untuk diskusi. Terus habis itu mau diskusi boleh, curhat boleh, mau konsultasi boleh, apa aja boleh. Yang penting semua dilakukan di dalam grup. Kalau yang dilakukan di luar grup, yang dilakukan di Wapri, itu kita biasanya slow respon. Karena selain nge-PJ kita juga harus ngurusin Instagramnya kita juga kan. Terus habis itu kita juga ada kerjaan offline gitu. Kayak aku nih kalau udah makeup pengantin tuh benar-benar seharian nggak bisa pegang HP udah. Pegang HP bisa, tapi untuk koordinasi sama teman-teman petugas biasanya sama WO, terus koordinasi sama mantennya, terus koordinasi sama teman salon kayak gitu. Jadi benar-benar nggak bisa pegang grup. Terus kalau ada waktu istirahat itu biasanya aku gunakan untuk tidur. Jadi nggak aku gunakan untuk online di grup gitu. Dan teman-teman PJ yang lain itu juga kesibukannya juga sama gitu. Karena di Instagram itu basically pekerjaan yang dilakukan itu mudah. Cuman like sama komen doang. Tapi butuh ketelatenan gitu loh. Dan biasanya itu teman-teman itu bingung kan. Di sini ternyata bocor. Aduh, mohon maaf, besar lagi. Ribet banget hidupku. Mbak Rahma. Yes. Mbak Rahma. Yes. Halo Mbak Rahma. Iya. Kenapa Mbak? Mbak Rahma masuk rumah tetangganya aja sekali. Ih, udah tidur dia. Masuk rumah tetangganya aja. Ada bayinya, nggak bisa. Jangan, malu aku, sungkan. Udah wifi numpang ya kan, mau rame juga di rumah dia. Lanjut. Terus habis itu lanjut. Udah, grupnya ada 4 ya teman-teman, jadi jangan bingung. Kalau misalnya teman-teman bingung langsung ke grup kecil aja gitu. Terus habis itu apalagi yang mau dijelasinnya? Kita PJ ini, Mbak Rama, aku nambahin. Boleh, silakan. Aku nambahin Mbak Rama. Silakan. Jadi fungsi grup kecil itu kan sebenarnya untuk diskusi atau mempertajam untuk lebih mudah mengerti tentang materi yang udah dikasih di grup tele. Ya, benar. Gitu kan. Jadi itu tujuannya dibuat grup kecil. Jadi itu tujuan dibuat grup kecil. Nah, jadi kalau memang teman-teman ada pertanyaan atau nggak ngerti, itu saja ke grup gitu loh. Karena gini, kadang-kadang ada pertanyaan teman-teman itu sama dengan pertanyaan teman-teman yang lain yang mau menanyakan itu juga gitu loh. Jadi kan kalau udah teman-teman menanyakan di grup, otomatis wakilkan. Jadi akan lebih efektif dan efisien untuk waktunya kita untuk terus jawab lagi ya. Benar. Agak wasting time sih gitu. Itu menurut saya itu tambahan. Mungkin kalau Wapri mungkin kalau untuk hal-hal yang urgent ya. Urgent terus atau memang instruksi dari PJ-nya aja gitu. Kalau emang perlu Wapri kita Wapri. Tapi kalau memang masih seputar materi
atau seputar tugas dari mentor, itu langsung ke grup kecil aja. Pokoknya setelah selesai materi di grup tele, itu langsung beralih aja ke grup WA, grup kecilnya. Itu aja sih tambahannya. Jadi supaya teman-teman nggak bingung juga gitu. Oke. Boleh nambahin Itu dikit? aja sih tambahannya, Boleh, Mbak Rama. silakan Mbak Odit. Ya, silakan Mbak Odit. Sama ini di grup kecil itu saran saya sih sebaiknya teman-teman itu aktif. Jadi benar-benar misal nih ada yang udah paham terus ada yang bertanya, bisa saling bantu jawab gitu. Jadi jangan hanya PJ yang aktifnya Jawabin. gitu. Ya, betul. Karena PJ itu kan walaupun dibuka 24 jam si grup ini kan, tapi kita nggak 24 jam standby juga, benar kan? Benar. Karena tapi kan semua peserta pasti daya serapnya kan beda-beda. Nah, mungkin ada yang lebih dulu paham, jadi bisa membantu untuk jawab. Gitu. Itu aja dari saya. Ya, paling benar. juga ntar juga PJ-nya menambahkan atau pada dasarnya PJ akan tetap menjawab pertanyaannya walaupun agak telat, waktunya nggak bisa dipisahkan ya. Tapi saya pribadi sebagai PJ juga begitu saya ada waktu, emang udah bisa online di grup, itu semua pertanyaan pasti akan saya jawab. Jadi langsung aja ke grup gitu. Betul. Itu aja sih. Karena juga ini beberapa grup IFS 7. Kenapa Mbak Odit? Kalau saya kan pasti lihat dulu ya jawaban teman-teman, kalau misalnya memang dirasa sudah tepat sih biasanya iya. Oh iya nih udah betul. Iya, iya benar. Jadi di grup di IFS 7 ini juga ada kok dalam beberapa grup pasti ada tuh yang udah alumni ya. Ada yang alumni yang ikut lagi yang nyambung gitu kan. Nah, kalau yang udah alumni kan ada yang udah beberapa kali malah ya nyambungnya ya. Di grup saya itu ada beberapa kali nyambung. Mbak Pipit. Nah, kalau memang kan udah Mbak Pipit dan tim. Ya. Kalau nggak salah. Pipit. Ya, Mbak Pipit. Itu masuk grup saya lagi ya Mbak Pipit ya. Nggak ngerti deh. Nah, kalau memang ada yang iya masuk lagi ke grup saya itu Mbak Rama, Mbak Pipitnya. Jadi kalau ada yang alumni yang ikutan lagi di IFS 7 ini, kalau memang ada pertanyaan teman-teman yang udah diketahui jawabannya, nggak apa-apa kok. Coba aja dijawab. Namanya juga kita kan sama-sama diskusi, sama-sama belajar jadi gitu. Betul. Paling ntar kita koreksi bareng-bareng gitu. Karena saya juga sebagai PJ, kita sebagai PJ juga sama-sama belajar juga gitu. Gitu aja. Atau dari Mbak Yaya ada tambahan mungkin dari Mbak Mentor? Mbak Mentor, kayaknya mana ya? Oh masih ngelonin ya kayaknya. Enggak, ada tuh, ada. Ada ya? Oh, enggak kali aja ada tambahan. Ya, udah sih gitu aja. Gimana Mbak Yaya? Ya, udah disampaikan semua sih sama Mbak Feb, sama Mbak Rahma. Oke, kalau gitu pesanku buat teman-teman, hilangkan budaya darurat membaca. Jadi teman-teman IFS yang sebelum-sebelumnya itu udah bener banget tuh. Jadi kalau ada apa-apa itu dibaca dulu. Jadi teman-teman kalau mau fokus-fokusan ya, kalau misalnya agak kesulitan ngikutin semua grup, ikutin aja grup kecil dan jangan langsung di-scroll ke bawah. Jangan langsung dipencet ke bawah. Kamu scroll dulu, siapa tahu di situ ada informasi penting. Gitu ya. Budayakan membaca. Kalau enggak budaya membaca, kalau enggak baca dulu dijitak sama PJ. Tenang, kita cantik-cantik emang kita suka jitak kok. Mohon maaf. Nah, itu tentang grup. Itu tentang grup, ya Allah aku teles. Itu tentang grup ya teman-teman. Aku mau jawabin pertanyaannya teman-teman yang berhubungan dengan grup ya. Di sini. Ya Kak, gimana cara belajar di IFS? Ini nanti dulu ya.
Ada tamu matur nuwun. Oke, boleh tanya lulusan IFS yang sudah mencapai target. Mencapai target gimana ini maksudnya? Terus ini satu lagi dari Mbak Badar. Mungkin posting kali Mbak maksudnya. Target posting. Yang nggak dapet donat merah. Terus ini ada, berarti materi pagi dan malam sama. Materi cuma satu kali, di-share jam 6:30 pagi. Terus 2 minggu pertama itu full materi setiap hari. 2 minggu selanjutnya itu menyesuaikan. Jadi kalau misalnya ada materi pasti kita share. Kalau misalnya nggak ada materi, nggak ada di-share apa-apa. Untung nggak ada laron ya. Aduh. Nah, terus jadi gini, jam operasional grup ya. Aku ceritain jam operasional grup. Jam 6:30 pagi itu di-share materi. Jam 7 pagi sampai jam 9 itu akan dibuka untuk diskusi. Diskusi itu ada 2 model. Bisa diskusi dengan apa? Dengan pakai list pertanyaan supaya pertanyaannya teman-teman semuanya itu terakomodir dengan baik. Jadi nggak ada yang ketinggalan. Terus habis itu ada yang bebas. Kalau yang bebas itu biasanya yang udah IFS sudah berjalan, biasanya kan teman-teman udah nggak gitu tanya karena emang udah jalan gitu kan. Nah itu biasanya kita buka untuk open free discussion. Kalau misalnya open free diskusi itu boleh boleh ngobrol dengan siapapun kayak gitu. Mau curhat juga boleh, curhat nggak punya duit Mbak Rahma, ya ampun. Mari kita nangis bareng. Nah, terus jam 9 sampai jam 7 malam itu grup akan dikunci. Grup akan dikunci untuk mempersilahkan mentor koreksi tugas jika ada tugas. Kalau nggak ada tugas ya udah grupnya berarti sepi. Grup sepi itu grupnya dikunci. Harapannya kan pada saat itu adalah jam aktif, teman-teman ada yang kerja, ada yang mengerjakan pekerjaan offline gitu kan, terus ada yang persiapan ngerjain tugas dan apapun itu. Nah itu silakan aktifnya di grup kecil. Kalau misalnya ada pertanyaan di saat kamu lagi ngerjain tugas, di saat jam-jam tersebut ada pertanyaan apapun, silakan langsung ke grup kecil gitu. Terus jam 7 malam sampai jam 9 malam itu grup akan dibuka lagi untuk diskusi. Konsepnya sama seperti yang pagi, nggak ada yang beda. Bisa pakai list, bisa diskusi bebas, itu nanti tergantung dari teman-teman gitu. Tapi kalau awal-awal biasanya pakai list karena teman-teman lagi bingung banget, lagi banyak yang mau ditanyain kan, supaya nggak ada pertanyaan yang tenggelam, makanya kita putuskan untuk menggunakan list pertanyaan seperti itu. Terus jam 9 malam sampai jam 6 paginya besok itu adalah grup dibuka untuk setor tugas. Jadi kalau teman-teman mau setor tugas, silakan di jam setor tugas. Misalnya tugas hari pertama teman-teman telat setor, baru selesai di hari kedua atau hari ketiga. Nah itu masih boleh di store boleh, tapi di jam setor tugas. Tugas yang disetorin di luar jam setor tugas nggak akan dikoreksi. Ya, jadi silakan. Tugas itu unlimited, Mas. Mau ngerjain tugas pertama itu di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, itu silakan banget. Cuman kita harapannya kamu ngikutin dari awal gitu, karena kita benar-benar nata dari awal kan, materi itu kita benar-benar tata supaya kamu bisa ngikutin dengan enak gitu loh, urut-urutannya kayak gitu. Jadi kalau setor tugas silakan di jam setor tugas gitu. Dengan formatnya tiap-tiap tugas beda, silakan nanti diikutin aja. Nah, jam 6 sampai jam 7 itu grup akan ditutup kembali untuk mempersilahkan aku nge-share dan mentor untuk nge-share materi gitu. Itu sih teman-teman. Jadi materi akan diberikan hanya 1 kali sehari di jam 6:30 ya. Terus ini lagi. Masya Allah, bimbingan full dari Mbak Alfa. Pagi jam berapa, malam jam berapa, udah dijelasin ya.
Terus habis itu engagement rate bisa dilihat di mana, nanti dikasih tahu materi ya. Engagement rate itu bisa kamu cari di internet. Ada nanti akan ada penjelasannya tentang hitung-hitungannya. Cuman karena kita adalah tipikal mama-mama yang maunya apa? Instan. Jadi lebih baik kamu search di Google. Search di Google engagement rate Instagram. Nah, nanti muncul semua tuh. Jadilah mama-mama pintar. 24 jam. Apa ini Mbak Yomi? Maaf izin live. Oke, silakan. Maaf izin bertanya. Optimasikan di grup aula. Jadi kita akan olok ke hampir 200 akun. Peserta IFS itu sekitar 150-an orang. Nah, itu kalau di grup optimasi, itu di aula optimasi, itu kita akan melakukan yang namanya like, for, like, and save. Save apa share ya? Save. LFLS. Ya. Jadi kita akan nge-like dan nge-save aja tanpa komen. Kita ngerti bahwa yang paling susah dari sebuah optimasi itu adalah komen. Karena kalau komen kita masih harus memperhatikan apa yang di-share ya kan. Karena kita nggak bisa asal komen. Terus komen minimal harus 5 kata gitu kan. Nah, olok akan dilakukan di 2 minggu terakhir sebagai tugas harian. Ya, bisa dipahami dari sini. Jadi hanya dilakukan selama 2 minggu terakhir dan itu ada di grup kecil. Kalau di grup besar, di grup optimasi yang buka setiap pekan, itu akan ada cuman like sama save aja. Kalau like sama save itu dia akan nge-boosting banget engagement rate-mu. Nah, itu dilakukan oleh semua yang ikutan pada saat itu. Bisa sampai ratusan bisa. Tapi dilakukannya nggak hanya sehari. Jadi kita kasih rentang waktu 2 hari gitu. Kalau nge-like sama nge-save doang kan cepet. Gitu, teman-teman. Jadi nggak pakai komen kok. Jadi tenang aja. Semuanya itu indah di IFS. Mungkin next kalau udah jadi alumni, udah paham bisa ikut bantu jawab. Sekarang masih gelap. Gelap, gak ada lampu emang di sini. Aku aja bawa lampu sendiri. Salam saya Vera, maaf lagi di luar. Aku juga lagi di luar Mbak, mohon maaf. Full materi dulu 2 minggu, baru praktek. Jadi gini. Karena kita memahami bahwa teman-teman idealnya praktek itu dilakukan selama 1 bulan penuh, ya kan? Praktek optimasi itu dilakukan selama 1 bulan penuh. Jadi teman-teman silakan optimasi sebisanya aja. Jadi optimasi kan standar tuh like sama komen. Nah, silakan dioptimasi sebisanya. Tapi kita di IFS itu kita mengakomodir semua teman-teman. Jadi ada yang masih newbie banget, ada yang udah aware terhadap Instagram yang sampai udah bisa main-main IG Ads gitu kan. Nah, tapi karena banyak juga yang newbie, jadi kita putuskan untuk supaya IFS itu bisa dinikmati oleh semua kalangan. Omonganku apa sih? Bisa dinikmati oleh semua peserta dengan nyaman gitu kan, tanpa merasa ditinggalkan, maka di 2 minggu pertama itu kita akan berikan materi dasar. Jadi dasar mulai dari cara posting, mulai dari pengenalan fitur Instagram, hal-hal yang seperti itu kecil. Terus habis itu posting story, posting sampai dengan feed, terus habis itu kita juga diajari cara risetnya, terus gimana caranya bikin akun publik, apa itu diferensiasi akun, kayak gitu kan. Gimana caranya jualan di Instagram, hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang mendasar yang sebagai pondasi untuk kamu bisa optimasi Instagram. Itu akan diberikan di 2 minggu pertama. Nah, di 2 minggu terakhir itu harapannya kamu sudah bisa lancar untuk bermain Instagram gitu kan, untuk bisa jualan di Instagram, udah mulai bisa cari followers, udah mulai bisa posting gitu kan. Nah, jadi di situ mulai dari 2 minggu terakhir itu kita
wajibkan laporan. Tapi jangan khawatir, di 1 minggu sebelum wajib laporan itu kita ada simulasi supaya teman-teman itu bisa tahu, bisa paham, oh ternyata laporan harian itu seperti ini. Oh ini yang harus aku lakukan gitu. Karena ada beberapa poin, ada 1 poin di laporan harian itu yang berubah setiap hari gitu. Poin olok itu berubah setiap hari. Siapa yang harus diolok kayak gitu. Misalnya hari ini olok teman sekelas, besok olok followers, besoknya lagi olok teman sekelas lagi tapi di akun yang berbeda kayak gitu. Nah, itu tentang tugas harian, teman-teman. Berarti tugas dikirim malam ya. Jam setor tugas jam berapa? Jadi tugas itu ada 2 macam, tugas yang ada di grup Telegram sama tugas harian. Kalau tugas harian itu adanya di grup kecil dan baru aktif nanti di 2 minggu terakhir. Kalau tugas di grup Telegram itu akan ada setelah pembagian materi. Misalnya materi 1 itu tugas 1 dan 2. Berarti nanti malamnya, nanti jam 9 malam itu grup akan tetap dibuka untuk teman-teman bisa store tugas 1 dan 2 kayak gitu. Besoknya materi 3 terus ada tugas ketiga. Nah, besok malamnya akan di grup Telegram diskusi akan dibuka untuk teman-teman store tugas ketiga gitu. Kalau misalnya yang kemarin ada yang ketinggalan setor tugas 1 dan 2 juga dipersilahkan gitu. Ya, terus habis itu jadi tugas dikirim malam. Tugas yang untuk grup Telegram dikirim malam. Sampai pagi sih, jam 6 gitu. Jadi kalau misalnya malam dirimu udah tidur, masih bisa jam 6 pagi. Sebelum jam 6 lah, jam setengah 6. Pasti udah bangun kan? Mama tuh biasanya pagi bangunnya. Terus habis itu setuju termasuk aku yang newbie. Oke, makasih Mak Rahmat jawabannya. Harus punya berapa akun? Nah, ini aku jawab tentang harus punya berapa akun. Idealnya kita jualan di Instagram itu kita akan dijelasin nanti pada saat materi. Cuman di sini akan aku jelasin secara singkat. Di Instagram itu pasarnya pasar basah banget. Kalau kamu jualan di Instagram, jualan ya, pasar basah itu adanya di Instagram sama TikTok sekarang itu. Kalau kamu jualan di FB, itu kamu bakalan menemukan banyak orang yang mau beli tapi nawar dulu. Mau beli tapi tanyanya dari A sampai Z. Terus transfernya nanti nunggu bulan depan, nunggu izin suami. Aduh pengalaman, nunggu izin suami, terus nunggu gajian, nunggu bonusan kelar, nunggu ini itu gitu kan. Nunggu apa namanya? Nunggu mau ke ATM dulu dan banyak lagi. Banyak alasan itu karakter. Karena karakter tiap marketplace dan tiap sosial media itu berbeda. Gitu. Misalnya kamu jualan di marketplace ya orangnya ya bakalan seperti itu. Gitu karakternya yang di marketplace juga banyak orang yang suka nawar, terus perang harga juga kan di marketplace tuh ekstrim kalau perang harga mah apalagi di marketplace oren ya kan. Nah, kalau karakternya orang Instagram itu adalah mereka mencintai keindahan. Di Instagram itu sasarannya adalah kelas menengah ke atas. Jadi kamu jualan barang branded yang harganya itu ratusan juta bahkan puluhan bahkan ratusan juta itu masih ada gitu loh pasarnya di Instagram. Gitu. Terus karena mereka pasarnya itu menengah ke atas, jadi satu Instagrammu wajib estetik. Estetik itu apa? Estetik itu enak dibaca, enak dilihat sampai situ. Jadi di IFS sebelumnya itu kita belajar ternyata enak dilihat itu yang perlu diperhatikan cuman penggunaan tulisannya besar kecilnya apa ya tadi aku ngomong cuman 3 kok, warna, ukuran sama jenis font itu aja yang perlu diperhatikan. Jadi ibaratnya
Instagrammu harus enak dilihat itu aja kok. Jadi nggak perlu yang wow banget. Jadi nggak perlu yang, bahkan kemarin itu diajarin sama Mbak Desi, ternyata kita itu harus menggunakan font yang sama dari awal sampai akhir. Misalnya nih, aku pakai font Arial Black sama perpaduannya sama Comic Sans misalnya. Nah, itu harus Arial Black sama Comic Sans terus dari awal sampai akhir. Warna juga gitu. Aku ada mood board misalnya warnanya biru sama ungu. Jadi ya udah dari awal sampai akhir Instagramku itu moodnya warnanya itu, meskipun di tengah-tengah nanti akan ada warna lain, tapi warna brandingnya itu tetap itu gitu. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing mikirin gitu teman-teman. Yang penting enak dilihat, wajib ain itu enak dilihat. Terus selanjutnya adalah di Instagram itu orang-orangnya nggak suka nawar. Itu enaknya, dan cepet transfer. Itu enaknya, itu yang kita cari, ya kan? Yang all shop cari itu. Nah, jadi kalau kamu mau jualan di Instagram, kamu udah ada di jalan yang benar. Cuman yang perlu kamu perhatikan adalah gimana caranya jualan di Instagram gitu. Pertama, karena orang-orang yang kalangan menengah ke atas itu mereka nggak mau ribet. Kalau kamu kalau mereka tahu bahwa akun jualan dan akun pribadi itu dicampur, itu tataannya bakalan jelek dan mereka gak bakalan suka. Ya. Terus kalau mereka tahu kalau akun itu dioptimasi menggunakan grup-grup optimasi, itu mereka pandangannya udah bakal langsung jelek. Gitu, bahwa kamu adalah all shop yang nggak laku, yang masih butuh dioptimasi oleh orang lain, kayak gitu. Nah, untuk menghindari hal-hal yang seperti ini, makanya kita pisah. Akun pribadi itu khusus untuk melakukan optimasi. Jadi supaya seakan-akan yang like dan yang komen itu adalah orang asli, bukan all shop. Paham nggak maksudnya? Itulah kenapa akun pribadi dan akun all shop itu dipisah. Wajib ain dipisah. Gitu. Jadi supaya apa? Supaya kita kesannya profesional gitu loh. Karena karena di Instagram itu pasarnya pasar menengah ke atas. Kita kan harus mencocokkan dengan pasarnya kita kan. Di Instagram itu menengah ke atas. Mereka maunya yang terkesan profesional. Ya udah kita ladenin yang terkenal profesional gitu. Sampai di sini cukup akun pribadi sama akun jualan. Cukup kalau misalnya kamu mau terus-terusan optimasi, terus-terusan nyari follower, itu cukup. Tapi di IFS itu kita diajarin untuk membina market kita sendiri, membina kolam kita sendiri. Caranya dengan gimana? Caranya adalah dengan membuat akun publik. Akun publik itu nanti akan kita pelajari pada saat kita di IFS. Teman-teman yang sudah alumni IFS pasti tahu akun publik. Jadi untuk jualan satu hal itu kita butuh 3 akun. Akun pribadi, akun jualan, sama akun publik. Gitu. Dan aku ingetin, Instagram itu bukan pasar yang bisa kita bukan warung yang kita bisa jualan toko kelontong, nggak bisa. Toko kelontong pun harus punya niche-nya. Harus ambil satu niche. Nah, itu nanti akan dijelasin kok, teman-teman. Tenang aja. Instagram itu ribet. Iya, tapi jualannya di situ itu becek banget jualannya. Jadi sekalinya kamu booming, sekalinya kamu viral itu bisa sampai satu hari itu, ini pengalaman kakakku ya, itu jualan itu satu hari itu bisa sampai 2.000 piece gitu, sekalinya endorse. Itu tapi kalau misalnya kamu udah punya budget terus habis itu mau endorse gitu kan. Kalau udah viral itu enak banget jualannya itu. Begitu, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi harus punya berapa akun jualan. Untuk pertama, akun jualan sama akun pribadi wajib dipisah. Supaya kita terkesan profesional. Kita adalah ibu-ibu masa kini milenial yang profesional. Aku baru 1 akun, silakan bikin ya. Kalau misalnya teman-teman belum punya 2 akun, belum pisah akun,
akun jualan sama akun pribadi silakan dipisah. Kalau belum punya akun jualan, silakan bikin akun jualan. Kalau belum punya akun pribadi, silakan bikin akun pribadi. Iya benar kalau di FB. Nah ini pengalaman kan. Kalau di Instagram itu nggak gitu orangnya. Di TikTok malah lebih enak lagi jualan. Terus marketplace itu red ocean, saling bunuh. Ini bener banget nih. Nih udah muncul istilah red ocean nih, pemain lama nih Mbak Latifah Dinar. Mbak Rahma, akun IG pribadi apa harus punya? Wajib punya. Aku gak punya akun pribadi, silakan bikin ya. Caranya silakan tanya PJ-nya. Nanti bakalan dikasih tahu kok. Tapi bikin akun Instagram, kamu bisa bikin akun jualan tapi nggak bisa bikin satu lagi akun untuk pribadi, itu kan seperti sayur kurang garam gitu loh, seperti dangdut tanpa joget, jadinya nggak asik gitu. Jadi silakan, karena ini dasar banget membuat akun. Kalau misalnya kamu nggak ngerti, silakan tanya PJ-nya. Kalau misalnya PJ-nya masih slow respon, silakan langsung tanya Mbah Google. Mbah Google itu pinternya naudzubillah. Terus belum punya akun jualan, silakan bikin. Mbak Rahma, akun publik maksudnya pribadi atau akun jualan? Berbeda dari akun pribadi dan akun jualan, nanti akan dijelasin. Tenang aja. Tenang aja. Dah? Oh, ada tadi pertanyaan dari mana ya? Pertanyaan yang kelewat. Nah ini, nanti tetap akan ada konten kalender di awal. Jadi di IFS itu kita nanti akan dibekali dengan konten kalender. Konten kalender itu apa? Nanti akan dijelasin. Tenang aja. Nggak usah perlu malam ini semua dijelasin. Yang penting malam ini itu tujuannya adalah teman-teman peserta bisa kenal siapa mentornya, siapa PJ-nya. Jadi nanti kalau misalnya di grup kecil kita itu nggak sungkan-sungkan gitu loh, nggak sungkan-sungkan curhat, nggak sungkan-sungkan mau tanya gitu. Terus kitanya juga jadi nggak sungkan untuk bantu jawab pertanyaannya teman-teman di grup gitu. Jadi yang mau kita bina di IFS ini adalah benar-benar semangat kekeluargaan. Kalau misalnya kamu nemu ada teman yang tanya di grup dan kamu tahu jawabannya, ya silakan dijawab. Atau kamu bisa bantuin dia untuk googling. Aku ternyata misalnya nih tanya, cara bikin akun Instagram baru gimana? Nah, kamu tahu tuh, kamu bisa googlingin atau kamu bisa cari YouTube-nya, ya silakan aja share linknya. Kayak gitu. Terus misalnya teman-teman yang lain lagi, ada yang tanya harga sembako hari ini atau hal yang viral hari ini gitu. Silakan aja searching di internet, boleh. Mau online di YouTube juga boleh, apapun itu. Ya, teman-teman, jadi semangat kekeluargaan saling mengisi itu yang mau kita bina di IFS, karena teman-teman yang sudah jualan di Instagram itu aku yakin adalah teman-teman online shop yang udah benar-benar melek tentang optimasi gitu. Jadi teman-teman itu pasti udah setidaknya udah punya bekal jualan di WhatsApp, punya bekal jualan di Facebook, mau ditingkatin lagi jadi jualan di Instagram gitu. Kita naik dari Facebook itu yang kalangannya kalangan menengah ke bawah jadi ke kalangan menengah ke atas di Instagram gitu. Kita mencari istilahnya itu adalah untapped water. Untapped water itu air yang belum tersentuh gitu. Jadi orang yang nggak ada di Facebook, orang yang nggak ada di marketplace kita cari di Instagram gitu. Bahkan bosnya Ferrari aja ada di Instagram. Lanjut, mana lagi? Mana lagi ya pertanyaan? Mbak Rahma, aku nggak punya akun pribadi, ada sih dulu kena hack. Bikin lagi silakan. Bikin lagi, nggak masalah kok. Akun pribadi isinya harus foto kegiatan kita. Ya akun pribadi mah mau curhat di situ boleh, mau share diet tips di situ boleh, mau share resep masakan boleh, mau cuman share jalanan yang lagi kosong boleh, mau share aktivitas bangun tidur, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi juga boleh, apapun itu. Jadi kalau di akun pribadi itu kita bebas mau ngapain aja. Udah,
Ada yang mau ditanyain lagi teman-teman? Boleh kok ini ngomong langsung, nggak harus lewat chat. Atau ada tambahan dari teman-teman PC dan mentor? Nggak ada ya, udah jam 9. Nggak ada kan? Kok maksa banget akunya? Udah semua kayaknya Mbak Rama. Udah semua ya? Ntar kalau udah dijelasin semua malam ini ntar nggak tidur kita. Iya bener. Jualan di Instagram itu teman-teman butuh effort khusus. Karena emang pasar yang kita bidik pasar besar, pasar becek, pasar basah. Gitu. Jadi emang benar-benar harus fokus. Jadi Mbak Rama besok udah mulai materi belum? Besok mah hari Ahad. Libur kita. Lu mau nggak libur? Iya, berarti Senin ya. Hari Senin. Senin ya. Hari Senin. Enggak, jadi kan karena makanya saya nanya karena kita mulainya 27 kan pas hari Minggu. Berarti ke Selasa ya. Senin. Selasa ya. Tanggal Senin, sorry. Senin maksudnya. Oh iya, aku Senin ada maksudnya. satu yang belum diomongin. Kita akan ada jadwal nge-zoom itu setiap hari Rabu, teman-teman. Jadi kita cuma 1 minggu sekali aja nge-zoom. Kalau misalnya nanti Ibu PJ, teman-teman PJ ini mau ngadain sesi khusus yang internal grupnya juga dipersilakan gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan grup aja. Gitu ya teman-teman. Sampai jumpa di hari Senin. Iya, mungkin Senin jam berapa? Nah, tanyalah. Senin Jam 6:30 share materi, Mbak. Oke, nanti di grup kecil akan kita kasih jadwalnya kok di deskripsi grup rajin baca ya. Iya, rajin baca ya. Jangan nggak rajin baca, nanti menangis. Karena kadang-kadang yang ditanyakan itu di materinya itu udah ada. Nanti dirimu sendiri yang ketinggalan. Rajinlah membaca, karena membaca itu adalah pintu dunia, jendela dunia. Gitu ya teman-teman. Jangan ada pertanyaan lagi malam ini, kita udah close aja. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan. Mbak Rahma. Yes. Apaan? Ini nanti kan biasanya kita ada kalender konten tuh. Mulainya kapan, Mbak? Kalender konten besok aku bikinin ya. Aku belum bikin. Besok aku bikin. Besok aku bikinin. Berarti bisa mulainya hari Senin kali ya? Yes, hari Senin. Hari Senin kita mulai. Oke, thank you. Yuk, sama-sama. Mbak Rahma. Semangat banget. Ya ampun. Itu yang kutunggu-tunggu tahu, Mbak. Ya udah. Nagih kan, pakai nagih kan. Nagih banget tahu beneran. Asik kan? Asik banget. Jadi terarah kitanya. Ini sebulan nggak ikut jadi kemana-mana. Ikut terus makanya. Walaupun tiap hari konten, cuman kalau nggak ada kalender konten dari Mbak Rahma tuh rasanya gimana gitu. Nagih IFS beneran. Ya udah, sampai ketemu hari Senin, teman-teman. Aku tutup Zoom-nya ya. Terima kasih atas kehadirannya malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.